Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Di pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tab setup ya teman-teman. Nah, di tab setup ini terdapat beberapa materi. Yang pertama itu ada pengenalan topologi, kemudian selanjutnya kita akan menginstal Debian server, kemudian Ubuntu desktop, kemudian Ubuntu server ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba mengcloning Debian, kemudian ada snapshot virtual machine, kemudian kita akan belajar mengenai setup topologi, dan terakhir kita akan belajar mengenai konfigurasi RAM virtual machine ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi ya teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah siapkan untuk beberapa topologinya teman. Nah, si host OS ini yaitu merupakan komputer atau laptop kita teman. Nah, kemudian kita itu mempunyai router Debian ya teman. Kita akan menginstal router Debian ya teman-teman. Kemudian si router Debian ini terhubung dengan klien Ubuntu ya teman-teman, yang nantinya kita akan install juga untuk Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, si router Debian juga terhubung ke internal network ya teman-teman. Nah, di internal network ini itu terdapat dua server ya teman-teman. Ada server Debian dan juga server Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman untuk topologinya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menginstal Debian server ya teman-teman. Nah, untuk menginstal Debian, di sini kita akan menginstal router Debian kita ya teman. Oke, langsung saja kita masuk pada VirtualBox-nya, kemudian di sini ke new, kemudian di sini kita kasih penamaan yaitu router, kemudian Debian server ya teman. Router Debian atau seperti ini, router Debian. Oke, di sini Debiannya 64 bit. Oke, di sini tinggal kita finish saja. Kemudian di sini kita klik start teman. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan file test.txt teman-teman. Kita cek dulu apakah di file test.txt ini ada. Kita tunggu di sini, kita masukkan untuk yang Debian ya teman. Karena sebelumnya saya sudah memasukkan atau melakukan penginstalan di Debian, maka di sini akan langsung muncul teman. Kalau teman-teman belum ada muncul, teman-teman tinggal ajar aja, kemudian sini teman-teman cari untuk file Debiannya seperti itu ya teman. Oke, di sini saja run mode and report. Oke, nah di sini kita akan menginstal untuk Debiannya yaitu hanya CLI-nya aja teman. Oke, nah di sini kita install, kemudian saya di sini kan scale mode aja ya. Oke, saya switch, kemudian saya coba masuk. Oke, di sini untuk pemilihnya teman-teman bisa pilih menggunakan arrow atas, arrow bawah ya teman, seperti ini. Di sini kita masuk udah install, kemudian saya enter. Oke, nah di sini untuk testing language to be user for the installation process, ini pilih English aja, saya enter. Kemudian ini untuk locationnya kita order karena Indonesia itu belum ada, saya enter. Kemudian Indonesia berada di Asia, saya enter. Kemudian kita cari Indonesia ya teman. Nah, ini ada Indonesia. Oke, saya coba enter. Ini untuk ininya enter juga. Kemudian di sini untuk kompetitif keyboardnya itu defaultnya American English, saya enter. Oke, kita tungguin proses ininya.
Jadi si kalau tempatnya itu tidak tersimpan di handphone. Nah, jadi itu adalah legit. Kemudian jangan tim teman-teman. Oke, untuk hostname-nya di sini untuk namanya itu kita coba itu RTR, kemudian Debian ya teman. Yang saya coba continue, saya coba enter. Untuk domain name-nya samain juga RTR Debian ya teman. RTR Debian, saya coba enter lagi. Oke, nah untuk passwordnya di sini berhubung ini buat belajar, ini yang gampang-gampang aja teman. Kalau buat kerja atau yang lainnya teman-teman itu passwordnya bisa sedikit rumit teman-teman. Oke, saya coba enter. Sini masukkan password ulang, saya enter lagi. Kemudian name for usernya di sini saya coba router Debian aja teman-teman. Router Debian saya coba enter. Dan untuk user for akunnya saya samakan juga, saya enter juga. Ini untuk passwordnya untuk masuk ke new user atau root di sini samakan saja teman, karena ini buat pembelajaran. Saya enter lagi, masukkan lagi passwordnya, saya enter juga. Dan di sini kita pilih untuk time zone-nya atau waktu saya pesan di daerah Jawa. Saya coba enter di sini. Oke, kita tungguin sebentar. Karena di sini untuk partition metodenya di sini pilih yang entry disk ya teman-teman, yang atas saya enter, dan ini pilih yang ini saya enter juga, dan pilih always in partition recommend for new user ya teman-teman. Dan tungguin ya, di sini kita finish. Oke, di sini untuk partition harddisknya kita coba pilih yes. Oke, di sini kita tungguin ya teman-teman untuk proses instalasinya. Oke, nah untuk instalasi sudah selesai. Sini saya untuk yang scanning installation stable ini saya pilih no, saya coba enter. Di sini configure project manager ini no juga. Oke, nah di sini kita tungguin juga, ini sebentar ya teman-teman. Oke, nah ini untuk partisi the page user survey, sini saya no juga. Nah di sini untuk super seleksinya saya coba menggunakan install SSH juga teman-teman. Cara pilihnya teman-teman tinggal spasi aja sehingga muncul bintang kayak gini ya teman-teman. Yang saya enter. Oke, di sini kita tungguin lagi untuk prosesnya teman-teman. Ini memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan cut dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk proses instalasinya sudah selesai. Sini untuk configure grup PC, di sini saya yes ya teman-teman, tentunya yes. Kemudian pilih yang ini, yang enter. Oke, kita tungguin sebentar. Sini tahap penyelesaian instalasi ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini untuk proses atau penyelesaian instalasinya sudah selesai. Sini saya pilih continue aja. Kan di sini otomatis akan mereboot ya teman-teman.
Di sini saya coba enter aja. Sehingga kita memakai list parallel ini. Nah, list parallel ini sama saja teman-teman seperti nah, karena ini sama saja teman-teman seperti more dan cut. Jadi untuk pembahasan perintah more dan list itu seluruh saja teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah selesai teman-teman untuk proses penginstalnya. Kita coba masuk ke dalam Debian kita yang udah kita buat barusan. Oke, nah di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita kan hanya ingin bisa aja. Kita kan di sini hanya ingin menginstal untuk tampilan jadi CLI aja, CLI. Sorry, di sini untuk caranya teman-teman bisa masuk ke terminal. Oke. Dan di sini teman-teman tinggal ketikkan perintah yaitu systemctl, kemudian systemctl, kemudian isolate, kemudian multi user target ya teman-teman. Seperti ini, saya coba enter. Di sini kita disuruh masukkan password, kita masukkan passwordnya aja. Saya enter lagi. Oke, di sini kita udah mengganti tampilannya jadi CLI teman-teman. Coba masukkan untuk namanya yaitu Dr. Debian. Saya coba enter passwordnya 1945. Oke, dari sini saya sudah masuk ya teman. Nah, mungkin ini untuk yang install Debian, untuk install Debian server ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba menginstal Ubuntu Desktop ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, atau kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang install Ubuntu Desktop ya teman-teman. Nah, untuk cara mencarinya teman-teman, cara mencari isunya tinggal buka, terus ketikkan download Ubuntu Desktop ya teman, desktop. Oke, dari sini teman-teman tinggal klik yang ini, kemudian teman-teman tinggal download aja. Berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi. Di sini untuk pertama kita seperti biasa new, kemudian di sini namanya yaitu Ubuntu Desktop. Kemudian saya coba sininya klien ya teman. Oke, nah di sini tinggal kita finish saja. Dan di sini tinggal kita klik start ya teman-teman. Oke, nah di sini kita disuruh pilih untuk ISO-nya. Jadi kita pilih aja. Kemudian teman-teman bisa other, dan pilih untuk file Ubuntu-nya. Kemudian saya mod and ready boot. Oke, kemudian di sini teman-teman yang saya akan try or install Ubuntu.
Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau udah muncul seperti ini teman-teman, untuk bahasanya pilih yang English, kemudian ininya install Ubuntu ya teman-teman, jangan yang try Ubuntu. Nah, kita akan menginstal Ubuntu. Oke, kemudian keyboard load English US, dan ini saya continue aja. Kemudian yang ini saya normal installation ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya pilih yang rdisk and install Ubuntu ya teman-teman. Saya install now. Oke, kemudian di sini untuk ininya saya continue juga ya. Oke, untuk lokasi di sini saya pilih di Bandung ya teman-teman. Ada Bandung ya teman-teman. Bandung, Web Java, Indonesia. Ini saya continue. Nah, untuk username di sini nama saya yaitu Muhammad Rizky ya teman-teman. Rizky. Kemudian untuk yang username, username itu saya pakai Manki aja ya. Dan untuk passwordnya dan saya request my password to login ya teman. Jadi saya harus memasukkan password dulu untuk login. Saya continue. Nah di sini teman-teman bisa tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini untuk proses instalasinya sudah selesai teman-teman. Di sini saya disuruh untuk restart ulang ya teman-teman. Bisa saya klik restart. Nah, oke teman-teman, nah di sini saya proses instalasinya sudah selesai teman-teman. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan mengutak-atiknya di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan menginstal untuk yang Ubuntu server ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk install Ubuntu server barusan kan kita udah melakukan penginstalan Ubuntu desktop ya teman-teman, dan juga router Debian ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita akan menginstal atau kita sudah menginstal si Ubuntu server ya teman-teman. Nah, untuk penginstalan Ubuntu server itu kan sudah kita bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman udah tau lah gimana untuk menginstalnya. Nah di sini saya sudah teman-teman, saya sudah menginstalnya untuk yang seperti ini. Saya ini dulu. Nah ini saya sudah menginstalnya teman-teman. Nah di sini saya menamakan filenya yaitu Ubuntu server ya teman-teman.
Sini saya loginnya itu Ubuntu, kemudian saya enter, saya tekan password, enter. Ini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk yang install Ubuntu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar cloning Debian ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk cloning Debian kita kan barusan sudah menginstal untuk Ubuntu server sebagai server, kemudian untuk Ubuntu desktop sebagai klien, kemudian router Debian, kemudian sekarang kita akan mengkloningkan Debian sebagai server ya teman-teman. Oke, nah untuk caranya di sini tinggal teman-teman klik kanan aja, kemudian pilih clone. Nah, untuk penamaannya di sini saya namanya yaitu server, kemudian di sininya saya server ya teman-teman, SPR di SPR server Debian server ya teman. Oke, kan saya ininya untuk lantai eventnya itu full clone ya teman-teman. Kita langsung aja finish. Oke, nah di sini tidak butuh waktu lama ya teman-teman, hanya beberapa detik saja teman-teman. Ini sudah kita copy untuk yang Debian servernya teman-teman. Nah, oke, mungkin ini untuk yang cloning server Debian ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu snapshot pada virtual machine ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk snapshot pada virtual machine, yaitu untuk snapshot itu bila mana nantinya Debian atau Ubuntu kita mendapatkan error, yaitu kita bisa langsung snapshot ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke default awal ya teman-teman. Nah, sehingga si yang tadinya error itu bisa diakses kembali ya teman-teman. Oke, nah untuk cara snapshotnya di sini teman-teman tinggal klik kanan di sini, tinggal titik 3 yang ini, kemudian snapshot, kemudian teks snapshot. Di sini kita namakan default teman-teman, default, kemudian saya oke. Sama juga seperti yang di ini ya teman-teman, yang Ubuntu ini saya coba tambahkan untuk snapshotnya, itu samakan saja default, kemudian saya oke. Dan yang ini saya tambahkan juga saya oke. Kemudian yang ini juga saya tambahkan ya teman-teman. Terus saya oke. Nah, oke, kalau sudah semua itu akan berguna teman-teman bila mana ketika router Debian atau Ubuntu desktop teman-teman itu mendapatkan error, itu teman-teman bisa kembali ke awal ya teman-teman, atau snapshot. Mungkin untuk yang snapshot cukup segini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu setup topologi ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk setup topologi, nah di sini saya akan membahas untuk topologinya dulu. Nah, ini kan host OS itu adalah atau komputer kita teman-teman. Nah, kemudian kita tadi sudah mempunyai router Debian ya teman-teman. Nah, si router Debian ini itu bisa terhubung ke laptop kita melalui adapter 1 ya teman-teman. Kemudian
router Debian juga itu terhubung ke internal network melalui adapter 2 ya teman-teman. Nah, di mana di internal network itu terdapat dua server Debian ya teman-teman. Yang satu itu Debian server, kemudian yang kedua itu Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kemudian si router Debian juga itu terhubung ke Ubuntu Desktop sebagai klien ya teman-teman. Si Ubuntu Desktop ini kemudian terhubung menggunakan adapter 3 ya teman-teman. Nah, untuk adapter itu adapter adalah sebuah alat yang di VirtualBox ya teman-teman, itu bisa menghubungkan sesama VM ya teman-teman. Oke, kita langsung saja contohkan. Di sini saya buka untuk VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan melakukan di router Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk ke setting, kemudian masuk ke dalam network. Nah, di sini teman-teman untuk adapter satunya itu tadi kan kita ingin terhubung kepada host OS, berarti ininya menjadi host only adapter ya teman-teman. Sini untuk namanya di sini saya pakai yang ini aja teman-teman, yang baru, virtual host only Ethernet adapter 2 ya teman-teman. Dan saya oke. Dan di sini ada lagi ya teman-teman. Sini kita akan network lagi. Untuk adapter 2 itu kan kita ingin terhubung ke internal network ya teman-teman. Nah, di mana di sini terdapat dua server ya teman-teman. Oke, nah di sini kita buka lagi. Dan untuk adapter 2 itu saya enable. Nah, kemudian ininya pilih yang internal network ya teman-teman. Kemudian di sini untuk namanya di sini coba kita buat ya teman-teman, jadi server network ya teman-teman. Oke, kemudian untuk adapter 3 itu kan kita ingin terhubung ke klien atau Ubuntu Desktop ya teman-teman. Berarti kita di sini saya enable dulu dan kita pilih yang internal network juga ya teman-teman. Dan di sininya kita pilih klien network ya teman-teman. Oke, kemudian saya oke ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang di Ubuntu Desktop ini kita juga setting ya teman-teman. Masuk ke setting, kemudian ke network, kemudian kita ganti ininya menjadi internal network juga, dan namanya yaitu client network ya teman-teman. Karena untuk yang si router Debian itu adapter 3 itu klien ya teman-teman terhubungnya. Oke, dan ini saya oke. Dan yang Ubuntu server kita setting juga ke network, kemudian pilih untuk ininya itu internal network juga ya teman-teman. Dan ininya pilih yang server network ya teman-teman, karena itu internal network itu kan servernya 2 ya teman-teman, jadi berbeda sama yang adapter 3. Untuk adapter 2 itu server network, adapter 3 itu khusus untuk klien ya teman-teman. Oke, ini udah saya oke juga. Kemudian yang server Debian saya setting juga, kemudian network ininya pindahkan juga ke internal network, kemudian ganti namanya menjadi ke server network juga ya teman-teman. Saya oke. Nah, oke, mungkin ini untuk yang setup topologinya ya teman-teman. Selanjutnya
kita akan belajar mengenai konfigurasi RAM pada virtual mesin ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasi RAM pada virtual mesin, nah di sini kan untuk yang teman-teman yang laptopnya itu spesifikasinya kurang ya teman-teman atau rendah, itu teman-teman bisa mengsetting untuk RAM-nya ya teman-teman, sehingga laptop teman-teman itu tidak terjadi yang namanya hang ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba dulu untuk konfigurasi yang router Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk caranya tinggal masuk ke setting, kemudian masuk sistem, kemudian ininya 1024 kita bisa ganti menjadi 512 ya teman-teman. Nah kemudian prosesornya itu satu ya teman-teman, jangan lebih ya teman-teman, atau lebih parah lagi banyak ya teman-teman. Nah kita ini jadi hanya menggunakan sedikit sebagian dari komputer atau laptop kita ya teman-teman. Oke, saya untuk yang ini oke. Kemudian yang untuk Ubuntu desktop client saya coba ganti juga, masuk ke sistem, kemudian ininya ganti menjadi 512 ya teman-teman, 512. Kemudian untuk prosesornya 1, kemudian saya oke. Untuk Ubuntu server kita setting juga sistem, kemudian ininya kita ganti juga jadi 512 ya teman-teman, 512. Kemudian untuk prosesornya 1 oke. Kemudian server Debian setting juga, masuk ke sistem, kemudian 512. Untuk prosesornya itu juga 1 ya teman-teman, dan saya oke. Untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah jadi teman-teman bila mana yang spesifikasi laptopnya rendah itu bisa menggunakan atau mengkonfigurasi RAM-nya terlebih dahulu ya teman-teman, sehingga laptop teman-teman itu tidak terjadi hang ya teman-teman atau black screen. Nah mungkin segini dulu untuk materi lab setup ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.